berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari bersama-sama dari awal nyatakan pujian ini. Satu hal yang ku rindu, satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati satu hal yang ku rindu, bahwa kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Ku memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami memuji-Mu ya Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Biar kami menikmati kemurahan-Mu ya Tuhan, dan menikmati semua kemurahan-Mu ya Tuhan Yesus, dan menikmati semua kemurahan.
nama Tuhan. Saya ucapkan shalom Bapak Ibu Saudara, shalom. Haleluya, kita percaya kita hadir di tempat ini, kita adalah luar biasa, amin. Haleluya, mari kita bersama-sama mulai ibadah kita di dalam doa. Mari kita satukan hati kita, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah, yang kami muliakan di atas kerajaan surga. Puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu pada pagi hari ini Bapa, di mana kami anak-anak-Mu Bapa, kami dapat berkumpul dan berhimpun untuk memuji dan memuliakan Engkau Bapa. Melalui pujian dan penyembahan kami Bapa, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Bapa, kami mau menyerahkan jiwa raga kami ke dalam tangan-Mu sepanjang ibadah kami ini Bapa. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami pada saat ini. Urapan-Mu yang kudus, kiranya Engkau berkati pribadi lepas pribadi kami ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa buat hamba-Mu dan pelayanan pada pagi hari ini yang mengambil bagian Bapa. Kiranya Engkau berkati Bapa dan urapan yang kudus kepada kami, supaya menjadi berkat dalam kehidupan kami Bapa, dan menjadi sumber kekuatan kami Bapa dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Tuhan Allah Bapa, kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang hadir pada saat ini maupun yang belum sempat hadir. Kiranya Engkau berkati Bapa pribadi lepas pribadi. Kiranya Engkau hadirkan kami di hari-hari yang akan datang Bapa, kami dapat bersatu untuk memuji dan memuliakan Engkau. Ya Bapa, segala pujian dan penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu pada saat ini, kiranya menjadi penyembahan yang bau harum di hadapan-Mu Bapa. Hanya kami tidak mau pulang dari tempat ini, kami membawa kamu dari kerajaan surga Bapa. Inilah kami pada pagi hari ini Bapa, kami serahkan kehidupan ke dalam tangan. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami akan mulai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Anak-Mu Yesus Tuhan Allah Bapa kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu, buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami memasuki dari minggu terakhir daripada bulan ini. Itu semua karena Engkau sangat baik dalam hidup kami Tuhan. Besar setiamu, penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan Yesus. Ini rasa syukur kami dari dalam hati kami menyatakan, Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih-Mu, aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Hosana, Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana,
mau nyatakan dari awal pujian ini. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik Tuhan, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal, kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi Hosana, Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, kami mohon undang hadirat-Mu nyata di tempat ini ya Tuhan Yesus. Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Mari buka kedua tanganmu sungguh-sungguh kepada Tuhan. Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana bagimu ya Tuhan. Hosana bagi Yesus. Kami nyatakan Hosana ya Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan bagi kami Tuhan. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Mari Bapak Ibu saja katakan Hosana, Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Oh ya Nama Hosana bagimu ya Tuhan. Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Terima kasih. Kami menaikkan syukur kami Tuhan. Engkau baik Tuhan.
mengucap syukur ya Tuhan. 1 bulan Engkau menyertai kami ya Tuhan. Engkau baik ya Tuhan Yesus. Mari angkat suaramu, mari nyatakan syukurmu kepada Tuhan. Persembahkanlah pujian yang terbaik bagi Yesus. Mari angkat doamu kepada Tuhan. Kami ada di tempat ini untuk mencari Engkau ya Tuhan Yesus, untuk memandang wajah-Mu. Terpujilah Engkau di tempat yang maha tinggi. Terpujilah Kau Tuhan. Mari rasakan hadirat Tuhan ketika Engkau menyembah Tuhan. Mari bangun dirimu, berkata-katalah, mengucap syukur dalam berbahasa. Mari sembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tuhan jangan lewatkan kami ya Tuhan. Bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Bersama nyatakan, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di tempat ini Tuhan Engkau menyatakan mujizat-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Tanda kau berserah, mari angkat tanganmu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya, selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Tanda Engkau mengasihi Tuhan. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Ku bawa, angkat kedua tanganmu ke tempat kudus-Mu Tuhan. Limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur
sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Berikan kemuliaan sorak-sorai bagi Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami membawa doa. Mari kita satukan hati, mari kita berdoa. Oh ya laba takasuki ya laba ya. Oh ya laba sanda takasuki ya laba ya. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Tuhan, kami juga mau berdoa buat Bapak Presiden kami, Bapak Prabowo dan serta wakilnya Gibran ya Bapak. Biarlah Bapak Engkau yang selalu memberkati mereka Tuhan. Engkau yang selalu melindungi mereka ya Bapak. Engkau pakai mereka sebagai pemimpin kami untuk bangsa Indonesia ya Bapak. Agar bangsa kami ini dapat dipimpinnya dengan baik ya Bapak. Tuhan, sebentar juga kami akan mengadakan pilkada tanggal 27 November ya Bapak. Biarlah Bapak campur tangan-Mu selalu ada buat kami Tuhan. Sehingga pemilihan pilkada nanti Tuhan dapat berjalan dengan baik dan lancar ya Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga mohonkan pemeliharaan Tuhan oleh kasih setia-Mu yang kekal atas negeri tercinta Indonesia. Kiranya seluruh penduduk kami dilimpahi sukacita dan damai sejahtera Tuhan, serta dikaruniakan pemimpin bangsa yang bersih tangannya dan murni hatinya di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa bagi seluruh pengerja dan jemaat-Mu ya Tuhan, yang kepada tiap-tiap orang percaya dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Demikianlah kami dipenuhi Roh Kudus untuk membangun jemaat menjadi mempelai Kristus. Kami juga berdoa untuk para pemimpin gereja di Indonesia. Kiranya Tuhan berkenan untuk terus menyertai dan mengurapi pemimpin-pemimpin rohani kami dengan marifat dan hikmat dalam menuntun umat-Mu kepada jalan-jalan Tuhan dengan tanda-tanda yang ajaib. Kami juga berdoa untuk pembangunan tempat kudus bagi rumah Tuhan. Oleh karena Tuhan cinta akan rumah Tuhan, rumah persembahan, secara khusus penyelesaian RAM. Kiranya Tuhan terus memenuhi kami umat-Mu dan hamba-Mu dengan berkat langit yang terbuka untuk menyelesaikan seluruh program pembangunan rumah Bapa kami. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan Allah kami yang Maha Esa. Haleluya. Amin. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar terdunia. Kau layak Tuhan, kami tinggikan. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layaklah Kau Tuhan, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar Tuhan, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Sorakan haleluya. Bagi-Mu Tuhan segala kemuliaan,
kehormatan, kemasyuran, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kita umat pemenang yang siap memuji Tuhan lebih lagi. Bersama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang dahsyat, yang panjang, yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya ucapkan shalom sama hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Shalom. Haleluya. Berapa banyak engkau yang diberkati sepanjang bulan ini. Haleluya. Kita semua luar biasa. Amin. Puji nama Tuhan. Sebelum kita memuji Tuhan lebih lagi, izinkan kami bertanya di tempat ini. Ada berapa banyak di antara kita yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini? Kami rindu mengenal. Boleh Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir mengangkat tangannya. Puji nama Tuhan. Kita adalah semua jemaat yang setia. Amin. Mari bersama-sama kita masih melihat kursi-kursi kosong yang ada di sekitar kita. Mari kita bawa keluarga kita, teman-teman kita untuk datang ke tempat ini beribadah bersama memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Sebab pujian ini berkata, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, karena semuanya itu karena kasih karunia Tuhan. Kita ada saat ini karena kekuatan daripada Tuhan. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari bersama-sama kita bertepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kami mau memuji-Mu ya Tuhan. Bersama-sama nyatakan pujian ini. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Amin. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kami percaya ya Tuhan, dalam-Mu Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang berikan kekuatan dalam setiap kami, yang mengajar dan menopang. Bersamamu Tuhan, yang selalu mendukung. Imani pujian ini akan segalanya. Bersama-sama nyatakan, ratakan tanda bergelombang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanda dengan iman, dengan semangat nyatakan pujian ini Bapak Ibu Saudara. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Bapak Ibu jemaat saja katakan ratakan tanda, ratakan tanda. Timbulah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar. Amin. Kami imani Tuhan, ratakan tanah. Tempat ini akan diperluas Tuhan. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Lebih dahsyat kami nyatakan, ratakan tanah bergelombang. Dengan iman kami nyatakan Tuhan, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah
dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Mari bersama-sama kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Sorakan haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, tahu bahwasanya kita akan melakukan pelebaran di tempat ini, amin. Mari bersama-sama saya mengajak Bapak Ibu bersama-sama untuk bersama-sama unity kita untuk membangun rumah Tuhan di tempat ini. Katakan amin. Dan kita percaya Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Dia yang menciptakan kita, yang menyediakan segala yang kita perlukan. Katakan amin. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Amin. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Bapak Ibu saja dengan iman nyatakan Allah bangkit. Allah bangkit, bersorak. Sorakan. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Wow, oh, oh, wow, oh, oh, wow, oh, oh, wow, wow, oh, oh, wow, oh, oh. Bersama-sama dari awal, gerakkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Kami percaya, serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Wow, oh, oh, wow, oh, oh, wow, oh, oh, wow, oh, oh. Dengan dahsyat nyatakan pujian ini, gerakkanlah kekuatan-Mu Tuhan, gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, yang membangkitkan iman kami. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat. Mari kita puji Tuhan, melambaikan kedua tangan, nyatakan Allah bangkit, sorakan, hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Kami percaya Tuhan, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit. Kami memuji Engkau Tuhan. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat. Mari bersama-sama bertepuk tangan di atas kepala, nyatakan Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Amin. Allah dahsyat. Mari bangkitkan imanmu sekali lagi, kami nyatakan Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kau dahsyat Tuhan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh, 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 oh.
Bapak Ibu pemenang, bersama-sama berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, percayalah apapun segala pergumulanmu pada hari ini, percayalah Tuhan itu dahsyat. Dia akan membebaskan segala pergumulanmu, menjawab segala kesusahanmu. Yang percaya katakan amin. Boleh bersama-sama dengan saya 3 kali katakan, Yesus dahsyat, Yesus dahsyat, Yesus dahsyat. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Firman-Mu ya Tuhan, mendengarkan tuntunan-Mu ya Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan Yesus dalam hidup kami. Kami perlu Tuhan Engkau mengajari setiap kami bagaimana kami Tuhan berlaku untuk hidup kami menjadi kebenaran dalam firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu Yesus. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Dari awal kami mau nyatakan Tuhan, ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau, ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Dengan sungguh-sungguh ku perlu Kau Tuhan, ku perlu Engkau Yesus. Katakan Yesus, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Yesus, Yesus hanya Kau
yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Selain Kau, Yesus. Selain Kau, Hanya Kau yang ku andalkan. Yesus, kami memanggil nama-Mu sekali lagi di tempat ini. Yesus, kekasih jiwaku. Kekasih jiwaku, kami percaya padamu. Persembahan hidupku, tiada labasi, tiada labasanda, kami bawa syukur kami, kami bawa hidup kami untuk dipersembahkan di hadapan-Mu. Terimalah syukur kami. Biarlah basanda
adalah hadirlah dalam hidup kami ya Tuhan. Ini kami, pimpin kami. Hanya Engkau yang menguatkan kami. Ya dalam basandara, Engkaulah Tuhan, Kaulah penjunan, Kau memilihku dan membentukku, Kau buatku hidup di hadapanmu untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Engkaulah Tuhan, Kaulah penjunan, Kau memilihku dan membantuku, Kau buatku hidup di hadapanmu untuk nyatakan kemuliaan-Mu, untuk nyatakan kemuliaan-Mu, untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Ayo kita berikan tepuk tangan. Mari sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Kami berkati Kau Tuhan di tengah-tengah umat-Mu, di dalam kekudusan-Mu. Dengan kata-kata kami muliakan nama-Mu, tapi biarlah Kau melihat sendiri bahwa juga lewat hidup kami turut memuliakan-Mu. Di dalam jalan kami, perkataan kami, bahkan renungan hati dan pikiran kami, biarlah semuanya kami pertanggungjawabkan di hadapan-Mu Tuhan. Sungguhnya Engkaulah yang telah membentuk kami, memilih kami. Engkau telah mengangkat kami. Biarlah mata kami tetap tertuju padamu Tuhan, senantiasa memandang Engkau, menghormati Engkau, dan biarlah segenap hidup kami senantiasa seluruhnya selalu mengapresiasi perbuatan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami rindu berdiam diri untuk mendengar sebagian daripada kebenaran. Kuatkan kami Tuhan, kuatkan setiap kami, teguhkan kami Tuhan, luruskan jalan yang ada di depan kami Tuhan. Dan biarlah kami berdiri di atas tanah yang rata, seperti hamba-Mu pemazmur Daud telah memohon dan meminta kepadamu. Dan saat ini bentangkanlah rencana-Mu bagi kami, rencana-rencana yang pribadi maupun untuk gereja-Mu di tempat ini. Biarlah kuat kuasa daripada Roh Kudus memampukan setiap kami. Saat ini kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Terpujilah nama-Mu, hanya dalam nama Yesus yang siap menyambut firman Tuhan. Sama-sama katakan Amen. Haleluya. Shalom Ibu Bapak Saudara. Silakan duduk Ibu Bapak terkasih. Saudara ini kasih Tuhan, selama berbulan-bulan ini kita merenungkan tentang kasih karunia Tuhan. Dan pada bulan yang lalu kita belajar bahwa ketika Tuhan menawarkan kepada kita kasih karunia, maka sesungguhnya Dia menderita dan kita menerima suatu pemberian yang luar biasa. Saudara, biar bagaimanapun dalam kehidupan orang percaya, kita selalu menghadapi yang namanya kemustahilan.
Senantiasa ketika kita melihat jalan yang ada di depan kita, maka akan muncul pertanyaan, bisa nggak ini ya? Tidak pernah rasanya Tuhan itu memberikan kita suatu rintangan yang ibaratnya suatu pagar yang nggak terlalu tinggi dan dengan mudahnya kita bisa mengatasinya, mengovercome-nya, tinggal melewati saja. Tetapi kita sering sekali seperti menghadapi tembok yang sangat tinggi. Seperti misalnya kita membayangkan bagaimana kita mau menyelesaikan pembangunan rumah Tuhan yang ada di Sumres. Bagi kita jemaat yang mungkin secara jumlah tidak terlalu besar tapi secara kualitas sudah cukup luar biasa, amin. Kita pun mulai memikirkan, apa bisa kita kembangkan semua ini sampai dengan impian-impian yang Tuhan taruh dalam hati kita itu semua terwujudkan. Maka dengan demikian, saudara, kita melihat kalau memang begitu rupa besarnya tantangan-tantangan yang kita hadapi dalam kehidupan kita masing-masing. Kehidupan kita mengalami berbagai tantangan, misalnya tantangan keluarga. Ada banyak situasi yang kita lihat, apa bisa ya ini? Dan sepertinya saudara, kita itu mengalami kebanjiran, yang mana manusia nggak bisa buat apa-apa ketika banjir datang. Jadilah manusia itu overwhelmed. Dia itu kemudian kewalahan. Dan bahkan saudara, sesungguhnya ketika dia ukur kemampuannya, dia akan mengatakan, kalau melihat kemampuan sekarang, jawabannya adalah satu, tidak mungkin dan tidak bisa. Saudara, justru kita mengerti dari banyak situasi yang seperti itu yang kita alami. Dan ketika kita membaca firman Tuhan, mendengarkan kebenarannya, maka kita tangkap, berarti jalan satu-satunya adalah mengandalkan Tuhan dan mengandalkan Tuhan saja. Haleluya. Maka saudara dikasih Tuhan, mari kita hafal, ingat, kita izinkan Tuhan Roh Kudusnya mengukir ayat ini di dalam hati kita. Filipi 1 ayat 6, di mana di situ dikatakan, akan hal ini, ayo kita baca sama-sama, aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai akhirnya pada hari Kristus. Yang setuju berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Nah saudara, ini pula lah yang dihadapi oleh tokoh-tokoh Alkitab yang ada di dalam Perjanjian Lama. Salah satunya adalah Raja Daud. Saudara, banyak raja yang boleh kita temukan di dalam Perjanjian Lama. Rata-rata kalau kita lihat kehidupan mereka, baik itu raja yang pertama maupun raja-raja yang selanjutnya, perjalanan kehidupannya oleng-oleng, saudara. Ketika orang mengendarai sepeda, seharusnya dia lurus saja. Ini saudara, wah, seperti entah itu sepedanya yang salah atau orang yang salah, saudara. Dia kemudian gak karu-karuan dan akhirnya pun bisa terjatuh. Tapi apa yang membuat Raja Daud begitu konsisten, begitu fokus, dan semuanya mencapai sasaran? Saudara, kalau kita lihat arti daripada dosa, catat saudara, arti dosa adalah tidak mengenal sasaran, missing the target. Tapi Raja Daud sepanjang hidupnya begitu tep. Mungkin ada dalam hidupnya sedikit dia zigzag, sep. Tapi saudara, pada akhirnya secara keseluruhan kalau kita nilai hidupnya memang luar biasa, cukup konsisten sehingga semua yang menjadi impian boleh tercapai dan semuanya bagi kemuliaan Tuhan. Suatu hari
Maka ketika dia sudah selesai membangun rumahnya, maka rumahnya terpapani oleh kayu-kayu yang mahal-mahal, kayu aras. Kita sudah bahas bulan lalu bahwa tiba-tiba dia mulai tersadarkan, tercerahkan, wawasannya mulai terbuka. Kok saya sudah tinggal dalam kemewahan, tetapi setahu saya tempat kudus Tuhan masih dalam satu bentuk yang tidak permanen, alias dari kain-kain, yaitu tenda. Dan itu membuat dia, saudara, mengerti kehendak Tuhan. Katakan mengerti kehendak Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah firman Tuhan berkata bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Tapi ada 3 level. Apa yang baik, amin saudara, yang berkenan, amin saudara, dan yang sempurna. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saya percaya kalau Daud kemudian ketika dia sudah dalam istananya ini kemudian baru, saudara ya, masih segar semua, mungkin masih bau kayu-kayu segar. Lalu dia lihat, tempat ibadah ada di sana dalam kondisi baik-baik, dan dia mengucap syukur kepada Tuhan. Thank you Jesus, thank you Lord, terima kasih ya Allah. Lalu untuk selama hidupnya dia kemudian menikmati semua yang telah Tuhan berikan. Saya percaya itu adalah kehendak yang baik dan berkenan di hadapan Allah. Amin saudara. Karena semuanya sudah berjalan sesuai apa yang Tuhan rancang. Ketika Allah memilih dia, maka saudara, Allah memandang ini baik, ini berkenan, diurapilah dia. Amin saudara. Ketika dia melalui kondisi-kondisi politik di dalam dunia pekerjaan, amin saudara, di dalam pekerjaan juga Anda akan menghadapi berbagai situasi politik. Apa yang terjadi saudara? Dia udah diurapi berarti udah sah jadi raja, tapi kemudian masalahnya di tahta masih ada raja. Jadi bagaimana ini saudara? Justru makin masalah buat dia kan? Aduh, mendingan nanti aja lah diurapi. Kalau aku sekarang diurapi, habislah aku nanti diopresi, ditindas oleh raja yang ini. Karena apa? Raja ini masih berkuasa. Loh, ini kok udah diurapi? Otomatis saudara, secara politik ini akan dihabisi. Yang mengerti katakan amin. Mendingan dia nanti aja. Kenapa harus sekarang dia diurapi? Toh yang di sini ya timbullah dalam hatinya, oh, ini mau jadi raja ya. Bagaimana dengan anakku, Yonatan dan sebagainya, amin saudara? Akan kuhabisi. Memang benar itu yang terjadi saudara. Tapi Daud saudara, kita tahu sekalipun sampai ada 2 kali opportunity untuk kemudian menghabisi Raja Saul, dia tidak melakukannya. Itu pun berkenan di hadapan Allah, amin saudara. Tapi Raja Daud tidak puas sampai dengan kehendak Allah yang baik, bahkan kehendak Allah yang berkenan. Dia mau, yaitu namanya kehendak Allah yang sempurna. Yang setuju katakan amin. Yang mau kehendak Allah yang sempurna katakan amin. Amin saudara. Saya percaya kalau kita mengatakan, Tuhan, aku sudah bekerja, mengurus rumah tangga secara baik-baik, melayani, pasti Kau memandang ini sebagai kehendak-Mu yang baik. Tapi saudara, apakah mungkin masih ada sesuatu di hati Tuhan yang kemudian dia ingin kita sendiri yang menemukannya? Lalu ketika kita sampaikan itu kepada Tuhan, maka terbukalah pengertian bahwa inilah sesungguhnya kehendak-Ku yang sempurna bagi kamu. Saudara yang kasih Tuhan, saya percaya GBI Sutomo Tower bukan niat-niatan manusia. Amin saudara. Bukan niat-niatan manusia, ayolah kita buka pelayanan biar kita bisa menikmati kekuasaan, power, jemaat, pengaruh.
dipuja-puja, disegani, dapat status. Oke saudara, kalau kita buka ini pos PI, gereja itu semua baik. Pasti Tuhan katakan baik. Ada begitu banyak yang gereja dibuka, pasti Tuhan mengatakan, oh ini baik. Mana ada gereja yang dibuka kemudian Tuhan mengatakan, ini bukan kehendakku yang tidak baik. Semua pasti baik. Amin saudara. Tapi kemudian ada, saudara perhatikan baik, apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Setuju nggak saudara? Baik itu beda dengan sempurna. Amin. Berarti baik itu next levelnya lagi, baru next levelnya lagi, baru sempurna. Maka saudara, kerinduan kita bersama pasti, biarlah gereja ini bukan hanya berkenan di hadapan Allah baik, tapi sempurna di matanya. Yang setuju berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Dari G maybe ya. Engkaulah Tuhan, Kaulah penjunan, Kau memilihku dan membentukku, Kau buatku hidup di hadapanmu untuk nyatakan kemuliaan. Engkaulah dikasih Tuhan. Maka ketika itu, sebagaimana telah kita renungkan bulan lalu, Daud men-sharingkan niatnya ini kepada Nabi. Nabi itu saudara memiliki status jabatan resmi di suatu bangsa, dan dia boleh keluar masuk ke court, tempat daripada singgasana daripada raja. Maka dia sharingkan begini, maka Nabi menanggapi, wah, laksanakan sesuai dengan niat hatimu. Itu ada dalam 2 Samuel 7. Dan pada waktu itu sesungguhnya Daud tidak ada mengatakan, kalau kita cek, tidak ada tidak ada Raja Daud mengatakan, saya akan membuat gedung, janganlah tempat ibadah hanya tenda saja. Tapi otomatis Nabi Nathan melihat, mengerti, menangkap. Amin saudara. Itu saudara yang perlu untuk mencapai kehendak Allah yang sempurna. Kitanya yang melihat, mengerti, dan menangkap. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Lalu saudara, maka kemudian malam harinya Tuhan berbicara kepada Nathan dan mengatakan, oh bukan, jangan dia yang membangun rumah. Saudara, kalau kita lihat di dalam 2 Samuel 7, 12 dan 13, ini bagian cuplikannya saja. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian. 13, dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku. Nah, ini dia saudara ya. Jadi sekarang timbul lagi dilema. Lah, dia masih muda, usia 30-40 tahun. Belum lama dia naik tahta. Sudah mau niat bangun. Tapi kemudian, oh belum, jangan, enggak kamu nanti. Bahkan di sini katakan aku angkan. Jadi belum nampak itu. Jadi saudara, maka niat yang ada di hati dia, amin saudara, niatan yang begitu sudah mau terjelmakan, stop, direm. Ini adalah tantangan konsistensi.
Ini adalah tantangan bagaimana seorang tetap fokus hidupnya untuk suatu visi yang Tuhan berikan kepada dia. Amin, saudara. Karena bagaimana mungkin? Apa iya berarti aku, kalau misalnya dia katakanlah max dia 40 tahun. Apakah aku hanya menjadi raja 3-5 tahun, setelah itu aku mati mungkin ya, barulah keturunanku yang akan bangkit? Sepertinya tidak. Kalau memang benar sesuai dengan standar kepemimpinan Israel 40 tahun, berarti 40 tahun lagi, 30-40 tahun lagi ini harus terwujudkan. Jadi bagaimana caranya mengelola waiting period yang begitu panjang, sehingga apa yang kuniatkan sekarang, seberapapun lamanya itu harus jadi ketika waktu yang Tuhan tentukan tiba. Maka saudara, bagi Daud, apa yang dia lakukan? Bagi dia, saudara, pokoknya ini harus jadi. Mari kita lihat apa yang dia lakukan. 1 Tawarik 22. Kita lihat ayat 5. Karena pikir Daud, Salomo anakku, sebab itu baiklah aku mengadakan persediaan bagi. Saudara. Nah, saudara, secara timeline kemungkinan besar Salomo belum ada waktu dia niatan membangun rumah. Karena saudara, Salomo naik tahta masih sangat muda. Amin, saudara. Dan ini semua belum ada peristiwa-peristiwa yang aneh-aneh seperti jatuh dalam dosa dengan Batseba. Tapi Tuhan sudah kata, enggak, nanti dari keturunanmu. Nah, setelah itu kemudian Tuhan mulai bicara kepada dia. Nah, sekarang aku tunjukkan kepada siapa yang kumaksud itu. Dan mulailah dia mengerti, semakin mengerti rencana Tuhan. Rencana Tuhan yang mana tadi? Rencana Tuhan yang sempurna. Amin. Apakah saudara percaya di dalam hidupmu ada rencana Tuhan yang sempurna? Amin, saudara. Tapi kau harus nangkap. Amin, saudara. Tuhan nggak bisa kita ajak Tuhan ajalah, kutunggu aja di sini, nggak bisa, saudara. Ada sisi proaktifnya, tapi mengandalkan Dia. Amin, saudara. Kita harus melangkah, tapi mengandalkan Dia, bukan dengan kekuatan dan kemudian kemampuan perencanaan kita semata. Amin, saudara. Jadi apa yang dia lakukan? Nah, ini yang dia lakukan, saudara. Aku akan mengadakan persediaan bagi. Enggak masalah, enggak masih sudah. Kalau sekarang aku misalnya 40 tahun dan bayanganku aku sudah memerintah 10 tahun, mungkin total 40 tahun, berarti 30 tahun lagi. Mengerti saudara ya, hitung-hitungannya? Berarti 30 tahun ini bagiku kuhabiskan untuk menumpukan modal agar anakku nanti bisa membangun rumah bagi Tuhan. Yang mengerti berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Itu yang dia kerjakan. Sekalipun tanganku ini tidak diizinkan, tidak diperbolehkan untuk kemudian berkarya, meletakkan batu pertama, atau berupaya meneteskan satu butir keringat untuk rumah Tuhan, tapi aku akan pastikan rumah Tuhan itu selesai. Aku akan menjamin segala sesuatu yang dibutuhkan rumah itu, dan apa yang aku bisa lakukan akan kulakukan. Saat ini yang bisa kulakukan adalah menumpukkan segala modal bagi anakku Salomo. Dan mari kita lihat, saudara, berapa yang kemudian dia tumpukkan. Disitulah dia menemukan makna daripada hidupnya. Kita tahu Raja Daud, dialah yang kemudian memperkenalkan kepada kita kuasa daripada pujian. Amin, saudara. Bahwa dalam pujian itu adalah tempat di mana Tuhan dengan kekudusan dan kuasanya boleh hadir. Amin, saudara. Mazmur 22. Kita tahu Daud adalah pribadi yang membukakan pengertian tentang pemulihan yang namanya pemulihan pondok Daud. Yang mana hari-hari ini doa, pujian, penyembahan, pencurahan daripada Roh Kudus terjadi, dan bangsa-bangsa, berbagai etnis, berbagai latar belakang menjadi satu memuji menyembah Tuhan di hadapannya. Yang mengerti katakan amin. Tapi saudara,
makna daripada kehidupan Daud yang satu ini, inilah kemudian yang sering dilupakan, bahwa Daud begitu mengasihi rumah Tuhan. Dan itulah dia, kasih itu bukan suatu perasaan, kasih itu bukan suatu perenungan, kasih itu adalah tindakan, kasih itu adalah apa yang dapat kita lakukan dan beri bagi Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan dong bagi Tuhan Allah kita. Dan saudara, kita tahu memang dia raja yang penuh dengan kemenangan di battlefield, di ladang daripada pertempuran. Dan saudara, biar bagaimanapun di zaman dahulu modelnya adalah kalau menang pertempuran, setelah itu ngapain saudara? Menjarah. Tapi bagi itu adalah suatu rencana Tuhan, ya saudara ya. Rencana Tuhan bagi orang-orang fasik juga. Tapi saudara, mari lihat dalam 1 Tawarik 22 ayat 14. Ini yang dia katakan. 1 Tawarik 22 14. Sesungguhnya sekalipun dalam kesusahan, katakan bersama-sama, sekalipun dalam kesusahan. Amin saudara. Amin saudara. Apakah mungkin Raja Daud berbohong? Mungkin saudara? Apakah mungkin Raja Daud ngarang saudara? Tidak mungkin. Katakan tidak mungkin. Dia katakan sekalipun dalam kesusahan, aku telah menyediakan untuk rumah Tuhan itu berapa ratus ribu talenta emas? 100.000 talenta emas. Berapa talenta perak? 1.000.000 talenta perak. Dan lain-lain. Oke. Mari kita lihat, apakah sudah? Itu aja? Nah inilah saudara ya, kehendak Allah yang sempurna tadi. 1 Tawarik 29 ayat 2 bagian A. Tadi sekalipun dalam kesusahan, sekarang dengan segenap kemampuan. Haleluya saudara. Yang mana itu dengan segenap kemampuan? Nah ini ada saudara ya, mari kita baca. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal. Maka ketika kau bertemu dengan Tuhan di surga, dia katakan sempurna. Amin saudara. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Dengan segenap kemampuan aku telah mengadakan persediaan. Yang mana itu? Yang tadi di 1 Tawarik 22:14, untuk rumah Tuhan Allahku. Tetapi apa saudara? 3A, baca sama-sama. Lagi pula oleh karena apa? Cintaku. Amin saudara. Mari hari ini bangkitkanlah cintamu untuk rumah Tuhan ada tempat ini. Amin saudara. Karena semuanya bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Coba lebih rendah. Haleluya. Ya, kita lanjutkan saja dulu ya saudara ya. Karena kadang-kadang pendetanya pun nggak dapat nada dasarnya saudara. Yes. Baik. Kita lanjutkan. Karena cintaku kepada rumah Allahku. Oke saudara ya, tadi sudah ya. Berapa talenta emas tadi? 100.000. Berapa talenta perak? 1.000.000. Tapi karena apa? Karena cinta. Amin saudara. Jangan pula jadi nyanyi lagu ini ya, semua. Tapi ini saudara, karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan, wow saudara, amin, ada bonus pula ini saudara ya. Pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus. Ayat 4 sama-sama kita baca. 3.000 talenta emas lagi kutambahkan, amin, dari emas Ofir, dan 7.000 talenta perak murni. Apakah Raja Daud membawa, menyediakan, memberi semua itu dalam segala kelempangan dan kelegaan? No. Semua itu dia persiapkan dengan apa? Dalam kesusahan, amin, dengan segenap kemampuan dan juga dengan cintanya kepada rumah Tuhan.
Bandingkan itu dengan umat. Memang di ayat 14, 1 Tawarik 22 dia katakan, oke, ini dari saya ya. Sekarang umatlah. Bandingkan dengan apa yang dibawa umat. 1 Tawarik 29 ayat 7. Ini umat. Mereka menyerahkan untuk ibadah di rumah Allah 5.000 talenta. Oh, berapa persen itu saudara? Itu lebih banyak atau lebih sedikit daripada Raja Daud? Waduh, saudara. Bagaimana saudara? Mereka menyerahkan untuk rumah ibadah. Ini mereka saudara, rakyat. 5.000 talenta emas. Saudara. Raja Daud tadi di tahap pertama berapa saudara talenta emas? 100.000 talenta. Wah, ini kalau kita bilang sekarang saudara, maaf ya, ini orang gila saudara. Amin. Tapi gilanya bukan gila, tapi cinta untuk rumah Tuhan. Amin saudara. Ini nggak masuk orang normal saudara. Amin saudara. Dan dia katakan dengan segala kesusahan. Artinya saudara, setiap kali dia bisa menikmati jarahan dari setiap kemenangan, dia batasi dirinya dan mengatakan ini untuk rumah Tuhan. Amin saudara. Memang hidup ini saudara diumpamakan seperti seorang kaya yang kemudian dia berhasil. Kemudian semua duitnya dia simpan dalam satu tempat yang besar. Lalu kemudian dia katakan, sabaslah jiwaku, nyaman. Tiba-tiba firman Tuhan datang mengatakan, today is your last day. Jadi mau diapain semua itu? Amin saudara. Dan ketika dia masuk dalam akhirat, mana Tuhan upahku? Nol. Amin saudara. Maka dia akan selama-lamanya kertak gigi saudara. Tapi saudara, ketika Tuhan, lucu ya saudara ya, menceritakan kepada murid-muridnya bagaimana seorang pemberi yang memberi banyak. Dia mengajak ya saudara ya, dia mengajak murid-muridnya memperhatikan orang-orang memberikan persembahan. Saudara sudah tahu ceritanya, tapi perhatikan baik. Tuhan suka memperhatikan cara kita memberi. Amin saudara. Kenapa dia ajak? Sini kalian duduk ya. Kita perhatikan yuk. Wah bahaya, berarti Tuhan suka memonitoring bagaimana sikap dan cara kita memberi. Karena apa saudara? Dia mau catat semuanya. Dan ketika waktunya tiba, haleluya, nggak tahu saya mau bilang apa, engkau akan mendapat upahnya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Maka saudara, mari kita lihat Galatia 6 ayat terakhir, slide terakhir. Galatia 6 3. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Sering sekali orang arti, apa arti? Aku harus meningkatkan arti hidupku. Sepertinya harus segera aku boleh memiliki Fortuner yang sudah ada di depan mata. Maka hidupku akan lebih berarti. Amin saudara. Bukankah manusia seperti itu saudara? Supaya hidupku lebih berarti. Orang memandangku, amin saudara. Tapi saudara, jangan tolak kalau Tuhan memberikan saudara Fortuner. Amin. Amin saudara. Tapi kalau Anda punya niat, aku mau hidupku lebih berarti, aku ingin segala kemewahan supaya orang memandangku. Nah saudara, dikatakan kalau seorang menyangka ia berarti padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Saudara, kita itu bermegah bukan karena kita lebih dari orang lain, bukan. Amin saudara.
Kalau di dalam Tuhan dikatakan kita boleh bermegah di dalam setiap penderitaan hidup kita bagi Kristus. Amin, saudara. Only in my suffering do I boast. Boasting itu artinya apa, saudara? Boasting itu artinya dia menyombongkan diri. Tapi dia menyombongkan diri dengan apa? Dengan penderitaan hidupnya. Bragging dia, saudara. Nih, lihat. Nah, saudara, itu adalah pemikiran yang sangat terbalik. Lalu dikatakan, sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Nah, di sini dia. Sekarang kalau kita mengerti, Tuhan, apa yang harus kutanggung jawabi agar namamu dipermuliakan? Nah, apa yang harus kupikul biar namamu dimuliakan? Haleluya. Ini mulai nangkap arti hidup yang sesungguhnya. Maka dikatakan 7, jangan sesat. Saudara, perhatikan baik. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, dan demikian juga tangkap. Allah tidak main-main dengan engkau. Amin, saudara. Ketika kau tulus, full heart, dia tidak akan main-main dengan engkau. Amin, saudara. Dia tidak akan mempermainkan ketulusanmu. Amin, saudara. Dia tidak akan mempermainkan beban yang berat yang kau pikul untuk dia. Dia tidak akan membiarkan dan melupakan. Allah akan memantau, memperhatikan, dan mencatat semuanya, dan mengembalikan pada upah yang begitu luar biasa. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Karena selanjutnya apa dikatakan? Karena apa yang ditabur orang, sama-sama bacanya, itu juga akan dituainya. 8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari daging. Amin, saudara. Kebinasaan itu enggak usah terlalu pikirkan hal-hal yang kemudian tragis, enggak, saudara. Kebinasaan itu salah satunya adalah kemerosotan, lapuk, busuk, degradasi. Itulah kebinasaan. Tapi ada sesuatu yang enggak bakalan lapuk. Amin, saudara. Enggak bakalan dimakan ngengat. Amin, saudara. Itulah harta surgawi. Percayalah pada janji Allah. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Tetapi barang, sama-sama baca, barang siapa menabur dalam roh dengan iman. Amin, saudara. Sekalipun ini kelihatannya mustahil, sekalipun ini kelihatannya enggak mungkin, tapi sudahlah Tuhan, aku pakai imanku kepadamu saja. Amin, saudara. Sudahlah Tuhan, aku tidak punya cara lain. Yang bisa kulakukan hanya mengandalkan Engkau, Tuhan. Amin, saudara. Kita menabur dalam roh. Amin, saudara. Menabur dan menabur. Amin, saudara. Menabur tenaga kita, pikiran kita, hati kita. Dan apa yang terjadi, saudara? Ia akan, sama-sama baca, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Dan satu lagi, jangan saudara kehilangan fokus. Amin. Jangan kehilangan fokus. Ayat 9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Waduh Tuhan, ini maraton. Maraton berapa kilo, saudara? 42 kilo. Wah. Waduh, tinggal 1 kilo lagi, tapi aku udah ampun. Pikiranku udah gak sanggup lagi, Tuhan. Hatiku udah remuk, Tuhan. 1 kilo lagi, mau berhenti, saudara. Jangan, amin, saudara. Jangan berhenti, amin. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Katakan kepada kiri kananmu, jangan jemu-jemu berbuat baik. Katakan sekali lagi, itu firman Tuhan. Katakan kembali, iya bro, lakukan saja. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Karena sama-sama kita baca, apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Yes, berikan tepuk tangan. Sekali lagi, kita akan menuai. Sekali lagi, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lama. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Engkaulah Tuhan, Kaulah penjuna, Kau memilihku dan membentukku
kemuliaan-Mu. Bagai tanah liat dalam tangan-Mu, Kau jadikan bejana yang indah. Demikian aku dalam tangan-Mu, ku sungguh berharga di mata. Kita katakan dari awal sekali lagi, bagai tanah liat. Haleluya. Bagai tanah liat dalam tangan-Mu, Kau jadikan bejana yang indah. Demikian aku dalam tangan-Mu, ku sungguh berharga di mata-Mu. Kaulah Tuhan. Haleluya. Kaulah Tuhan, Kaulah berguna, Kau memilihku dan membentukku, Kau buatku hidup di hadapan-Mu untuk nyatakan kemuliaan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan. Ya Tuhan, berkati setiap kami, berkati setiap hamba-hamba. Berikan anugerah damai sejahtera-Mu, Engkau lengkapi. Engkau berikan iman, Engkau berikan kekuatan, biar kami tetap fokus hadap visi Tuhan. Engkaulah Tuhan, Kaulah Kau memilihku dan membentukku, Kau buatku hidup di hadapan-Mu untuk nyatakan Musik saja, angkat kedua tanganmu dan terima berkat Tuhan. Oh, laba-laba, aku lepaskan berkat Tuhan hari ini. Untuk apa yang ada padaku, ku lepaskan kepada umat-Mu. Berkat damai sejahtera, berkat pembelaan Tuhan, berkat perlindungan Tuhan, berkat anugerah, pertumbuhan, kemenangan, multiplikasi, perkenanan, pintu-pintu terbuka. Oh, kemenangan atas iblis, kemenangan atas kemustahilan, kemenangan atas tipu daya. Aku berdoa biarlah setiap tipu daya siasat iblis gugur, dihancurkan, runtuh, tidak berlaku hanya di dalam nama Yesus. Oh, damai sejahtera-Mu berlimpah-limpah ya Tuhan. Allah damai sejahtera turun atas kami, membersihkan kami, melayakkan kami sampai dengan hari kedatangan-Mu. Sama-sama kita katakan sekali lagi, Engkaulah Tuhan, Kaulah berguna, Kau memilihku dan membentukku, Kau buatku hidup di hadapan-Mu untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Kaulah Tuhan. Sekali lagi,
Kepadamu-lah kami berserah Tuhan. Kepadamu-lah ya Bapa kami memohon pertolongan. Kepadamu-lah ya Bapa kami selalu ajarkan kami untuk mencintai-Mu selalu ya Bapa. Ajar kami ya Bapa. Ajar kami untuk bisa ya Bapa mengasihi-Mu sepenuh hati kami. Sebagaimana Engkau mengasihi kami ya Bapa, mengorbankan putra-Mu yang Engkau kasih buat kami ya Bapa. Terima kasih Bapa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, terima kasih buat hadirat-Mu pada hari ini. Terima kasih buat berkat-Mu. Terima kasih buat semua yang Kau beri pada saat ini sampai esok ya Bapa. Terima kasih kepadamu ya Bapa. Kami bersyukur punya Allah yang begitu luar biasa. Terima kasih Bapa. Bapa, saat ini kami mohonkan kepadamu, kiranya Engkau curahkan ya Bapa berkat anugerah yang berlimpah-limpah kepada hamba-Mu ya Bapa, gembala kami ya Bapa, Pendeta Dr. Andrew Tobing ya Bapa. Kiranya Engkau menyertainya ya Bapa dalam pelayanannya, dalam segala pekerjaannya, dalam keluarganya ya Bapa. Kiranya kasih-Mu selalu Engkau curahkan ya Bapa, berkat-berkat melimpah yang Kau berikan kepada hamba-Mu ini ya Bapa. Visi dan misi yang terbaik ya Bapa Kau curahkan kepada hamba-Mu ini ya Bapa. Tak lupa kami mohonkan ya Bapa, kiranya penjagaan-Mu ya Bapa, kesehatan yang melimpah Kau curahkan kepada hamba-Mu dan juga istri dan anak-anaknya ya Bapa. Kiranya Engkau bawa anak-anaknya naik tinggi dan bukan turun ya Bapa. Demikian juga hamba-Mu ini ya Bapa, Kau bawa dia naik ya Bapa, naik dan naik terus ya Bapa dalam pengembalaan GBI Tomo Tower ya Bapa. Kiranya Engkau yang berjalan bersama hamba-Mu ini untuk ya Bapa membawa jiwa-jiwa ya Bapa untuk memuji dan menyembah-Mu di tempat ini ya Bapa. Kiranya Engkau disenangkan ya Bapa dengan pujian kami ya Bapa. Bapa, kiranya ya Bapa kami mohonkan ya Bapa campur tangan-Mu ya Bapa yang selalu menyertai hamba-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Bapa, kami juga berdoa ya Bapa untuk setiap jemaat-Mu di tempat ini yang pada hari ini hadir ya Bapa. Kau berkati tangan-tangan yang memberi ya Bapa. Engkau curahkan ya Bapa kesehatan yang melimpah kepada semua jemaat-Mu, anak-anak-Mu yang datang pada hari ini ya Bapa di tempat ini. Kiranya yang membutuhkan pertolongan Engkau tolong ya Bapa. Kiranya keterikatan ya Bapa Engkau lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Dan apabila yang sakit ya Bapa, yang membutuhkan kasih-Mu ya Bapa, Kau beri ya Bapa kesembuhan ilahi yang Kau curahkan kepada setiap yang membutuhkan pertolongan daripada-Mu ya Bapa. Dan kami percaya ya Bapa, segala yang tidak baik kami tengking dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami mohonkan ya Bapa, Kau curahkan ya Bapa berkat berlimpah ya Bapa untuk setiap jemaat-Mu ya Bapa. Bagi yang mereka sekolah, Kau beri ya Bapa hikmat yang marifat dari surga ya Bapa, kepintaran ya Bapa seperti Yesus. Dan yang berusaha wira swasta ataupun apapun itu juga yang kami usahakan ya Bapa, Kau berkati berlimpah-limpah ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami mohonkan ya Bapa campur tangan-Mu ya Bapa dalam Natal yang akan kami adakan ya Bapa tanggal 15 Desember ya Bapa. Kiranya ya Bapa Kau beri ya Bapa kesempurnaan dalam pelayanan kami ya Bapa. Biarlah setiap apa yang kami berikan ya Bapa itu sebagai penyembahan kami yang terbaik untuk-Mu ya Bapa. Kau beri ya Bapa tuntunan demi tuntunan-Mu ya Bapa, supaya Natal tanggal 15 Desember ya Bapa bisa terlaksanakan dengan sempurna, karena Engkau Allah yang kami agung-agungkan, kami angkat tinggi, kami junjung tinggi ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa.
juga mau berdoa untuk gembala kami ada di pusat, Bapak Insinyur Niko, dan juga gembala kami senior pastor kami ya Bapak Erbang Banyonan, gembala sidang kami Bapak Daniel Edi Brayetno, dan asosiat pastor kami ya Bapak Johnson dan Bapak Ferry Joshua. Kiranya ya Bapak, Engkau selalu menyertai mereka dimanapun mereka berada. Engkau berkati dengan tangan-Mu ya Bapak, kesempurnaan dalam pelayanan mereka ya Bapak. Kesehatan Engkau curahkan kepada hamba-hamba-Mu ini ya Bapak. Visi dan misi yang terbaik Engkau curahkan kepada hamba-hamba-Mu ini ya Bapak. Penjagaan-Mu ya Bapak Engkau curahkan kepada hamba-hamba-Mu ini. Dan keluarga mereka ya Bapak, kami percaya itu di bawah tangan-Mu ya Bapak, di bawah genggaman tangan-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Bapak. Kami juga mau berdoa untuk negara kami yang sebentar lagi mau pilkada. Kiranya Engkau mencurahkan ya Bapak keamanan dan kedamaian ya Bapak. Sebelum kami kembali, kami mau berdoa untuk kota kudus-Mu Yerusalem. Kami mau mengangkat tangan kami untuk kota kudus-Mu Yerusalem. Salam, salam, salam Yerusalem. Diberkatilah puri tembok Yerusalem. Damai sejahtera yang berada atas puri tembok Yerusalem itu tercurah untuk negara kami Indonesia ya Bapak. Engkau curahkan ya Bapak salum-Mu ya Bapak untuk semua gereja GBI Medan Plaza dan seluruh cabang yang ada ya Bapak, termasuk GBI Stomo Tower ya Bapak. Dan kami mohonkan ya Bapak, salum-Mu ya Bapak itu menyertai kami semua, bagi kami yang selalu mengasihi-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak. Sebelum kami kembali, kami percaya Engkau jaga ya Bapak. Engkau tutup bungkus selalu ya Bapak dengan darah Tuhan Yesus, sehingga kami bisa kembali minggu yang akan datang dan seminggu ini dalam penjagaan-Mu ya Bapak, karena Engkau yang menyertai kami. Sebelum kami kembali ya Bapak ke rumah kami masing-masing, kami mohonkan ya Bapak berkat daripada-Mu ya. Terimalah pada saat ini anugerah damai sejahtera Allah yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, cinta kasih melalui putranya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, persekutuan manis penuh kuat kuasa bersama dengan Roh Kudus itu menjadi milik-Mu siang hari ini sampai esok, sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Diberkati, sama-sama kita katakan amin. God bless saudara, happy Sunday, shalom. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Tiba saatnya kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan tanda kita mengasihi Tuhan dan untuk mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan di tempat ini. Mari Bapak Ibu berikan yang terbaik, dan saat kita memberikan persembahan, kita akan mendengarkan warta sepekan dari gereja kita. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom saudara-saudara yang terkasih, kami mengundang Anda untuk bergabung bersama-sama dengan 10.000 jemaat dalam merayakan Natal atau Ekumene 2024 Provinsi Sumatera Utara yang akan diadakan pada tanggal 20 Desember 2024 dengan mengambil tempat di Gedung Serbaguna Provinsi Sumatera Utara, Jalan Pancing, Medan. Tema daripada Natal di tahun 2024 ini adalah marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem, yang diambil dari Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-15. Mari kita pergi untuk menikmati sukacita, mari kita pergi untuk menikmati kemuliaan Tuhan, dan mari kita pergi untuk kita bersama-sama menikmati kebahagiaan. Kita bisa berkumpul bersama-sama dengan saudara-saudara kita yang lainnya, dan kita bisa saling bersukacita di dalam kebersamaan ini. So, jangan lewatkan kesempatan ini untuk bertemu dengan seluruh rekan-rekan kita dan mengalami kebersamaan yang menguatkan ini. Ajak keluarga, teman, komunitas Anda untuk hadir bersama kami, dan kita jadikan Natal tahun ini semakin bermakna dengan kehadiran kita dalam acara yang luar biasa ini. Sampai jumpa di 20 Desember 2024. Take your candle and go light your light. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Memberi dengan sukacita mendatangkan berkat. Bapak Ibu, saat ini bersama saya, Zeus Sitepu, akan menyampaikan seputar informasi kegiatan di gereja kita. Berikut informasinya. Departemen Family Altar mempersembahkan seminar keuangan dengan tema Kekayaan Rohani, diadakan pada hari Jumat 29 November 2024 pukul 19 WIB di GBI Rumah Persembahan. Dengan narasumber Pendeta Bambang Yonan dan Pendeta Edi Prayitno